application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Najwa Shihab dan skandal Romy Soekarno. Kenapa ini dua berhubungan? Adalah, makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Summary-nya beginilah, saya kasih di depan nih ya. Najwa Shihab, dia adalah seorang jurnalis yang pertama kali memperkenalkan atau justru launching, itu buatan dia gitu ya, peringatan darurat Garuda Biru. Anda tahulah ya, apalagi yang aktif di dunia medsos ya, ada logo Garuda Biru, peringatan darurat tet gitu ya. Seakan-akan Najwa ini memberikan peringatan bahwa negara ini dalam keadaan darurat. Ya. Apa daruratnya? Nanti sebentar. Videonya juga akan saya putar ya. Tapi sekarang ini lagi ada keadaan darurat juga, yaitu skandal Romy Soekarno, cucunya Presiden Soekarno atau keponakannya Ibu Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Tapi kenapa Najwa diam? Apakah Najwa ini anak emak? Itu satu ya. Kemudian ada sejumlah komika yang turut mendukung peringatan darurat ini. Ya, pertanyaannya, komika-komika ini ketika mendukung peringatan darurat Garuda Biru ini, apakah mereka anak-anak abah atau anak-anak emak? Yang kalah di Pilpres ya. Kemudian ada juga artis ya, pemain film ya, yang juga ikut turun ke jalan ya, Indonesia darurat. Tapi ketika kasus Romy Soekarno ini, nah, nanti saya akan flashback lagi ya, sudah pernah saya review, tapi ini ntar saya gabungkan. Kenapa pada diam? Apakah mereka anak mak atau anak abah? Nah, oke deh, daripada saya ngoceh terus ya, saya putarkan dulu ini videonya Najwa Shihab ya, yang dia upload di Instagram dia mengenai peringatan Indonesia darurat. Menarik videonya. Mari kita lihat isi video ini. Ya. Nah, di sini kita lihat. Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya, DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaisang yang sudah dicalonkan sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal.
DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan dengan potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. Anda dengar ya tadi ya? Komentar saya atas video ini. Boleh dong saya komentar. Jadi begini loh. Ini netizen ya, Najwa punya hak sih membuat video ini. Ya, saya tidak menyalahkan seorang warga negara yang punya hak untuk menyuarakan hak politiknya membuat video ini. Tetapi yang saya kritik adalah begini loh. Ketika MA ya membuat keputusan seakan-akan melanggengkan politik dinasti, dalam hal ini Gibran. Orang nuduh itu pamannya Gibran tuh pasti ada kong kali kong, padahal dia lupa. Yang sebelumnya, periode sebelumnya, ya di Mahkamah Konstitusi juga, itu pernah memutuskan peraturan yang berbau dinasti politik, sudah pernah saya bahas ya. Nah, jadi ketika ada keputusan yang seakan-akan gitu ya, menguntungkan Gibran dalam hal ini wakil presiden terpilih, orang bilang itu tidak konstitusional. Oke. Tapi begitu ada keputusan MK dalam hal ini yang mengebiri. Kenapa saya bilang mengebiri? Nanti saya terangkan. Hak Kaisang untuk maju sebagai kepala daerah dibilang ini konstitusional. Oke. Nah, lucunya juga keputusan MK ini menganulir ketentuan yang sebelumnya bahwa hanya partai atau gabungan partai yang punya 20% suara ya itu berhak mengajukan cagup dan cawagup. Salah satu yang dulu bikin aturan ini adalah PDIP. Ya. Tapi ketika digugat MK akhirnya membatalkan itu. Pertanyaannya, yang buat ambang batas itu siapa? DPR. Di mana partai terbesarnya waktu itu adalah PDIP. Kemudian ketika digugat, dikabulkan, dibilang konstitusional. Lucu ya? Padahal yang konstitusional sebelumnya adalah yang tadi gabungannya itu harus punya 20% suara. Nah, keputusan MK yang menurut saya membatalkan sesuatu yang konstitusional, justru itu tidak konstitusional. Tapi oleh Najwa Shihab dan beberapa komika dan artis dibilang inilah yang konstitusional. Aneh. Nah, singkatnya begini saja. Dia bilang kan, wah ini DPR ngebut bikin undang-undang baru. Sebenarnya itu adalah hak DPR loh, hak badan legislatif. Mau kelar 1 hari kek, apa kek gitu ya. Anda baca lagi Trias Politika. Ya memang bisa disoroti. Ini kong kali kong nih 1 hari jadi undang-undang. Undang-undang baru yang dibuat oleh DPR ya bukan menganulir keputusan MK. Betul keputusan MK final dan mengikat. Tapi DPR punya hak bikin undang-undang. Nah kalau DPR mengeksersis atau melaksanakan, mengeksekusi haknya membuat undang-undang. Saya bukan bela DPR loh ya. Memang dia punya hak, terlepas dari kontroversi jadi dalam 1 hari. Boleh bikin undang-undang baru bahwa
gabungan partai atau partai yang boleh mencalonkan cagup dan cawagup yang tadi sesuai dengan yang lama, boleh bikin undang-undang lagi yang baru. Dan batas usia kepala daerah sesuai dengan keputusan MA yang sebelumnya, yaitu 30 tahun ketika ditetapkan, bukan ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan, sesuai yang keputusan MK terakhir. Jadi tergantung dari mana kita lihatnya. Anda boleh saja bilang, Pak Chandra tentu saja bela koalisi Indonesia Maju. Ya terserah. Najwa juga, Anda juga harus bilang dong, Najwa itu pasti bela PDIP atau bela partai yang lain. Ya karena PDIP yang diuntungkan. Sudahlah, jelas gitu ya bacanya. Jadi mohon maaf Najwa ya, Anda katanya jurnalis tapi tidak netral dalam hal ini. Nanti saya buktikan lagi bahwa Anda itu tidak netral. Ya, Anda berani mensikapi skandal Romi Soekarno? Oke, nanti sebentar saya ulas lebih dalam. Oke, nah ajakan Najwa untuk menyebarkan ini ya, tadi peringatan Garuda Biru ya, Indonesia Darurat, akhirnya benar diikutilah sebut saja oleh beberapa komika ya. Jadi intinya di sini Najwa berhasil lah ya. Najwa ini berhasil sehingga ajakannya itu ditanggapi dan juga disebarluaskan oleh rekan-rekan komika. Nah, ini menarik. Ini menarik. Jadi saya acungkan jempol di sini, ajakannya Najwa dalam hal ini benar-benar disambutlah dengan baik oleh para komika ya. Ada Ernest dan banyak deh ya. Bahkan Ernest ini ini lucu nih. Ernest ini menuduh misalnya orang yang yang mau menjegal gitu ya, penyebaran informasi yang diminta oleh Najwa itu adalah orang-orang yang dibayar. Pertanyaannya, boleh dong kalau dia bilang mereka yang mau mensabotase penyebaran informasi ini adalah orang-orang yang dibayar. Ya memang nggak disebut sih ya dibayar oleh siapa gitu ya. Boleh dong juga dong kalau saya berpendapat, jangan-jangan Najwa dan lu orang semuanya juga dibayar dong untuk membuat seperti ini, peringatan darurat, kemudian disebarluaskan. Boleh aja dong. Seperti ada juga orang yang menuduh saya, Pak Chandra pasti dibayar oleh Pak Prabowo gitu ya. Ya silakan aja, silakan buktikan. Apakah saya ada dibayar? Nah, jangan sembarang ngomong juga dong ya. Nah, kita lihat dulu nih ya. Berita tentang Ernest ini ya. Jangan sabotase perjuangan rakyat demi uang. Kayak lu tahu aja, memang gue terima uang. Perjuangan rakyat yang mana? Perjuangan rakyat yang mana? Oke deh, lu bilang perjuangan rakyat. Yang gabungan anak-anak Aba dan anak-anak emak. Masih kalah sama yang 58%. Dari mana lu bisa bilang perjuangan rakyat? Itu satu ya. Oke ya Ernest ya. Kemudian Ernest ini juga secara keras menyindir influencer terima job pecah belah gerakan peringatan darurat. Jadi misalnya seperti saya, berbicara seperti ini, ya ini kan sudah lewat sebenarnya ya kan. Sebelumnya juga ada influencer lain yang mengkritisi soal peringatan darurat ini, seakan-akan terima job, terima duit. Sekarang kalau hal tersebut juga ditujukan kepada Ernest bagaimana? Jangan-jangan lu yang terima duit untuk menyebarkan peringatan darurat ini. Jangan-jangan lu anak-anak Aba, bagian dari anak-anak Aba atau anak-anak emak gitu kan? Bisa aja dong. Ya kan lu kan kritiknya begitu. Nah, oke deh. Kemudian Kompas memberitakan ya sehubungan dengan peringatan darurat ini pada waktu itu, ya kan ya sudah berlalu ya. Deretan komika yang serukan peringatan darurat Garuda Biru. Woi. Nah, di sini tadi ajakan dari Najwa gitu ya, untuk menyebarkan peringatan darurat itu ditanggapilah dengan baik. Nah, sini sukses lah ya singkatnya ya. Komika-komika yang mengunggah peringatan darurat di media sosial mereka itu pertama misalnya Raditya Dika ya. Dia taruh di Instagram story-nya ya.
Raditya Dika sebenarnya jarang bersuara tentang politik di media sosial, tapi dia sekarang ini justru ikut resah dengan kondisi Indonesia saat ini, ya. Aksinya ini akhirnya membuat namanya masuk daftar trending di X yang dahulu Twitter. Kemudian ada Bintang Emon, ya. Bintang Emon juga ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru ini, ya. Katanya unggahannya pada waktu itu, sekarang mungkin sudah lebih ya, disukai lebih dari 492.000 pengguna, ya, dan dikomentari lebih dari 9.962 kali, ya. Dia memberikan pesan tajam dalam unggahan tersebut untuk menggambarkan sikap tidak berdaya, ya. Dalam keterangan di unggahan, dia menulis maksudnya, dikencingin di muka tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Wih, mantap. Ari Kriting. Nah, ini Ari Kriting mungkin gara-gara begini filmnya jadi nggak laku gitu ya. Udah pernah saya bahas ya. Dia ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru ini. Dia tambahkan tuh nada sirine darurat sebagai latar belakang suara untuk unggahan dia. Dia minta masyarakat mengawal putusan MK. Masyarakat yang mana? Sekarang kalau mau dibentrokin 58 lawan total 42%, ya pasti 42% kalah gitu ya. Cuman hebatnya yang 58% ini tidak menggunakan kekerasan. Oke deh ya. Ini dia salah ya. Dia bilang dia hari ini minta masyarakat mengawal keputusan MK yang hendak dianulir. Bukan dianulir, coy. Bukan dianulir. MK punya keputusan. Tapi DPR kalau bikin undang-undang baru dan undang-undang itu harus dilakukan karena ini undang-undang baru ya, menggantikan undang-undang lama, ya boleh aja ya. Jangan bilang dianulir dong. Nggak ada orang yang bisa menganulir keputusan MK. Karena tidak bisa dianulir, maka dibuatlah undang-undang baru. Akal-akalan dong, terserah coy. Nah, maksud saya terserah begini loh ya. Makanya tadi saya komen. Ketika keputusan itu menguntungkan kelompok lu bilang konstitusional, ya. Ketika DPR mau buat undang-undang baru yang tidak menguntungkan kelompok lu bilang tidak konstitusional. Ya tergantung kacamata siapa yang lihat, gitu. Di sini dibilang lagi dasar tatanan negara sedang diinjak orang yang katanya mewakili suara rakyat. Waduh. Ajis Dua Ibu juga sama ikut menyuarakan, ya. Dia pakai latar belakang mosi tidak percaya dari efek rumah kaca. Dia menyindir situasi Indonesia saat ini sebagai inilah masalah kuasa. Lah iyalah masalah kuasa. Betul masalah kuasa. Iya, yang aturan tidak bisa mencalonkan gubernur dan gubernur jadi bisa. Ya masalah kuasa, ya kan? Ernest Prakarsa tadi kan udah pernah saya bahas juga ya. Dia juga ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru ini, ya. Dia minta para pengikut akunnya untuk menjaga akal sehat di tengah kondisi politik. Akal sehat menurut kacamata siapa dulu coy, ya? Peluk nurani kuat-kuat, pelihara integritas, jaga akal sehat. Ya, akal sehat yang mana juga gitu, ya. Nah, Panji Pragiwaksono ini anak abah lah, karena dia dulu jadi sales rumah DP 0% yang gagal itu, ya. Dia juga ikut menggugah peringatan darurat Garuda Biru. Ya, mengawal putusan MK yang sudah final. Betul, MK sudah final. Tapi orang DPR bikin undang-undang lagi boleh sebenarnya. Ya, tapi hebatnya ya, akhirnya DPR itu membatalkan. Daripada ribut-ribut, ya sudahlah. Ya. Nah, tapi ketika DPR ribut-ribut, bukan ribut-ribut, DPR menyetop itu, kok lu nggak puji gitu? Puji dong. Lu kritisi, ya. Kritikan lu berhasil, DPR stop, ya. Puji dong, nggak ada tuh, ya. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Presidennya gemoy, pemerintahannya goyang. Nah ini Panji nyalain si gemoy. Mohon maaf Pak Prabowo ya, dia nyalain Pak Prabowo ini ya. Astaga, ya karena ini anak abah ya. Kemudian yang ketujuh, G Pamungkas ya juga ikut menyuarakan peringatan darurat di Instagram story-nya. Siapa lagi? Rigen juga ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru, ya. Gitu ya. Kira-kira dia juga menyoroti PHK massal di mana-mana, susah cari kerja, hingga barang-barang melambung tinggi dan lainnya. Yang nggak ada urusannya sama peringatan Garuda Biru, tapi oke deh. Kemudian Indra Jegel, ya, juga ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru.
Dia unggah di Instagramnya, ya. Dia memberikan semangat kepada teman-teman komedian yang turun ke jalan untuk mengawal putusan MK. Ya kan demo kan begitu ke gedung DPR. Stay safe untuk teman-teman, Bu Gina. Abdel Ahrian ya juga ikut menyuarakan hal ini juga. Aduh, dia juga ikut turun ke jalan mengawal putusan MK yang sudah final. Siapa lagi? Ardit Erwandah ya, juga ikut menyuarakan peringatan darurat Garuda Biru. Dia mengunggah peringatan itu di Instagramnya tanpa keterangan. Nah, kemudian ada lagi nih artis Reza Rahadian. Ini kalau nggak salah yang pemeran Habibie di film tentang Habibie ya waktu itu ya. Dia ikut demo di DPR. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Nah, lo setuju sama kata-katanya dia nih, setuju. Ya. Nah, bagaimana dengan kasus Romy Soekarno yang sebentar saya bahas ya? Kan negara ini juga bukan milik keluarga Terah Soekarno juga kan? Oke. Catat ya, Reza Rahadian bilang ini bukan negara milik keluarga tertentu. Nah, sekarang skandalnya Romy Soekarno, apa skandalnya? Sebentar. Kok lu nggak demo? Demo dong ke DPR. Payah Reza nih. Nah, ini dia nih. Apa yang saya maksud skandal Romy Soekarno? Nah, Romy Soekarno ini dilantik jadi anggota DPR setelah ada 2 anggota DPR yang di atasnya yang mendapatkan suaranya jauh lebih besar dari dia mengundurkan diri. Sayangnya pengunduran diri ini bukan karena sukarela. Ginilah coy. Di mana-mana orang udah capek-capek kampanye keluar duit, dapat suara banyak, nggak masuk otak. Dia ngundurkan diri. Bahkan konon beritanya Arteria Dahlan, ya orang kedua setelah Sri Rahayu yang mendapatkan suara di atas Romy Soekarno, dia diminta mundur oleh Ibu Mega dan Romy Soekarno sendiri. Ya Anda ceklah beritanya ya. Makanya di sini di Detik News disebutkan dilantik jadi anggota DPR, Romy Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Sri Rahayu dan Arteria Dahlan. Pertanyaan saya, kok Najwa Shihab dan 11 komika tadi yang saya sebutkan satu persatu dan Reza Rahadian tidak membuat lagi peringatan darurat Garuda Merah misalnya? Iya dong, tereret, Indonesia darurat ya. Ini bukan milik keluarga tertentu seperti kata Reza Rahadian kan ya. Negara ini bukan milik keluarga tertentu. Lah ini kan skandal. Protes dong, itu baru lu netral. Gitu maksudnya coy. Nah ini dia nih ya, udah pernah saya bahas sebenarnya, tapi saya tayangkan lagi nih ya. TV One News memberitakan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menegaskan dirinya tak akan mengajukan perlawanan. Baca, tidak akan mengajukan perlawanan. Artinya dia tidak mengundurkan diri secara sukarela. Oleh karena itu kalau dia tidak mengajukan perlawanan, artinya dia ditekan dong. Maka dia tidak melawan. Ditekan untuk mundur. Dia tidak melawan katanya perihal pergantian kursi anggota DPR RI periode 2024-2029 dengan cucu Soekarno, Romy Soekarno. Terlebih Romy Soekarno merupakan bagian dari royal family. Sehingga dia harus legowo untuk menyerahkan kursinya. Baca, harus legowo. Masih nggak jelas ya? Sudahlah, protes dong. Bikin peringatan darurat Garuda Merah. Atau peringatan darurat Banteng Merah kayak gitu ya. Ya terserah-serah ya mau bikin. Najwa bikin dong. Teman-teman komika protes dong. Reza Rahadian protes dong. Apalagi Reza Rahadian yang tadi bilang negara ini bukan milik keluarga tertentu. Astaga, kok diem aja? Nah, kita lihat nih ya. Ini bagus nih cuitan Partai Sosmed. Jokowi dan Gibran terpilih lewat Pilpres. Sedangkan Royal Family tidak terpilih tapi merampok suara rakyat. Bisa paham kebotolanmu? Botol itu bodoh dan tolol maksudnya. Begini loh, Jokowi pasti terpilih melalui Pilpres dong. Gibran enggak kucuk-kucuk langsung gantikan Jokowi. Harus melalui Pilpres dan dipilih oleh 58% masyarakat. Jadi itu bukan politik dinasti. Politik dinasti itu kayak kaisar
mangkat digantikan anaknya. Anaknya mangkat digantikan oleh cucunya. Itu dinasti. Lah ini kan melalui pilpres. Dari mana lu ngomongnya politik dinasti? Nah, kalau yang ini ya, Royal Family dalam hal ini Romi Soekarno kan tidak terpilih. Harus ada 2 orang di atasnya mengundurkan diri baru dia yang jadi. Nah, ini yang dimaksud dengan partai sosmed tidak terpilih tapi merampok suara rakyat. Bisa paham, coy? Oke, jadi poin saya adalah kita boleh saja mengkritik gitu ya. Apalagi seorang Najwa Shihab yang juga jurnalis, ya pasti punya hak lah untuk mengkritik. Tapi kalau dia bilang dia netral, saya nggak percaya dia netral. Kalau dia netral, dia juga protes dong ini, ya. Kenapa 2 orang itu disuruh mundur gitu? Itu aja deh, ya. Jadi jangan ngoceh-ngoceh saya netral, tapi dalam memberikan kritik sebenarnya tidak netral. Jadi orang bertanya, lu anak abah apa anak emak sih? Gitu ya. Nah, itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.